Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Nurmalasari, Risma Safari, Salman Al-Hafiz, dan Silma Rahmawati akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial. Yang pertama yaitu manusia dan masyarakat sebagai komponen utama. Manusia secara etimologi adalah makhluk sosial, yaitu yang tidak dapat hidup sendiri dan masih membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada, suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya dunia. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Maka masyarakat pun berasal dari manusia, dan dapat dikatakan manusia dalam lingkup yang lebih luas, lebih banyak. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sistem sosial yang terbesar dan paling inklusif. Masyarakat dikatakan sebagai sistem sosial karena masyarakat melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya. Kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia. Kaidah sosial atau norma sosial adalah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Atau dapat juga dikatakan, kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dengan jalan menertibkan. Hal itu berarti kaidah sosial pada hakikatnya merupakan aturan-aturan atau pedoman mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan, yang dilarang untuk dilakukan, atau yang dianjurkan untuk dilakukan. Kaidah sosial sifatnya tidak hanya menggambarkan yaitu deskriptif dan menganjurkan yaitu preskriptif, tetapi sifatnya mengharuskan yaitu normatif, bahkan memaksa yaitu imperatif. Macam-macam kaidah sosial. Yang pertama, kaidah agama adalah peraturan hidup oleh para pemeluknya, diyakini sebagai perintah dari Tuhan, atau dapat dikatakan bahwa kaidah agama berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan. Kaidah agama berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang memberi tuntutan hidup kepada manusia agar mendapatkan kedamaian dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada rasa kesusilaan dalam masyarakat dan sebagai pendukungnya adalah hati nurani manusia itu sendiri, yaitu fitrah manusia. Yang ketiga, kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun adalah peraturan hidup yang bersumber pada kepatuhan, kebiasaan, atau kesopanan dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu kaidah hukum, adalah peraturan hidup yang disengaja dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial, yaitu manusia sebagai makhluk monodualistik. Artinya adalah manusia selain makhluk individu atau perseorangan mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Selanjutnya, bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selain ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Selanjutnya lagi, terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan tidak dapat menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kaidah agama yakni aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Sebagai contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah agama ini pun masih dibedakan menjadi kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan kaidah agama yang umum mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Kaidah dalam agama Islam misalkan
masih dibedakan atas kaidah dengan sanksinya di dunia dan kaidah dengan sanksinya di akhirat kelak. Kaidah kesusilaan, kaidah atau norma yang bersumber pada suara batin yang diinsapi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam menentukan sikap, tindaknya yang menentukan arah kemuliaan atau insan kamil. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina, jangan meminum minuman keras, dan sebagainya. Kaidah kesusilaan dalam arti sempit yaitu kaidah yang dianggap paling asli yang berasal dari sanubari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang tertua dan dan menyangkut kehidupan manusia bukan dalam kualitas sebagai makhluk sosial. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia memiliki akhlak yang baik demi mencapai kesempurnaan hidup manusia itu sendiri. Penerapan sanksinya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan paksaan dari luar. Kaidah hukum. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat yang dalam istilah Paul Bohannan dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimasi atau pemberian legitimasi. Ulang dari kaidah sosial, non-hukum, agama, kesusilaan, moral, dan kesopanan menjadi suatu kaidah hukum. Misalnya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu, dan lain-lain. Kemudian melalui proses double legitimasi, pemberian legitimasi ulang, larangan-larangan tadi dijadikan pula sebagai kaidah hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia pasal 262, 338, 285, dan lain-lain. Kaidah hukum yang diturunkan dari otoritas tertinggi dalam konteks Indonesia berasal dari penyelenggara negara baik eksekutif, presiden maupun legislatif, DPR. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dalam kurung kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. 1. Dari segi tujuan, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya. 2. Dari segi isi, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban dalam kurung atributif dan normatif mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum. Akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. 3. Dari segi asal-usulnya sanksi. Kaidah hukum, asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan kekuasaannya dari luar diri manusia dalam kurung heteronom, yaitu alat perlengkapan negara. Yang keempat, dari segi sanksi. Kaidah hukum, sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Kaidah agama, sanksinya dipaksakan oleh Tuhan. 5. Dari segi sasarannya. Kaidah hukum dan kaidah kesopanan, sasaran aturannya ditunjukkan kepada perbuatan konkret dalam kurung lahiriah. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan, sasaran aturannya ditunjukkan kepada sikap batin. Saya akan menjelaskan hubungan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Sudah jelas adanya hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu bahwa kaidah-kaidah sosial selain kaidah hukum juga ikut mengatur ketertiban masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia di dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum, melainkan juga diatur oleh kaidah-kaidah lainnya. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya itu saling mengisi satu sama yang lain. Artinya, kaidah sosial selain kaidah hukum yang mengatur kaidah manusia dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum. Selain saling mengisi, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya juga saling memperkuat. Selanjutnya, yaitu adanya hukum sebagai kaidah sosial, bahwa pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum,
Kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipendomani oleh moral manusia itu sendiri yang otonom. Diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah moral positif, kebiasaan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum, moral, serta agama dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat. Yang satu memperkuat yang lainnya. Ada kalanya, hukum atau undang-undang tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya itu. Dalam hal kaidah-kaidah sosial lainnya itu yang lebih dipatuhi, maka undang-undang yang bersangkutan dikatakan merupakan huruf-huruf mati. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.